Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sebelum ada alat transportasi massal yang aman, terjangkau, dan menjangkau seluruh wilayah ibu kota, kendaraan roda 2 merupakan solusi yang tepat untuk ibu kota macam Jakarta. Namun kadang Anda ingin terlihat lebih keren dan berbeda tapi tidak berani atau tidak mampu memiliki motor ber-cc besar. Maka masuklah Vespa yang modern ke dalam segmen pasar tersebut. Namun, sekarang Vespa punya musuh yang berat. Ini adalah Peugeot, Pisot, PUG, sebentar. Peugeot Django. Ini adalah Peugeot Django. Tunggu dulu, sebentar. Django. Peugeot Django. Mungkin bukan bahasa Prancis. Ini adalah Peugeot Django. Terlihat begitu eye-catching. Banyak macam kombinasi warna-warna sehingga kita bingung mau pilih warna apa karena mencapai 110.000 kombinasi. Sayang sekali, banyaknya orang yang suka begitu diluncurkan langsung dihujani banyak pesanan. Sehingga sekarang kalau Anda ingin beli, diharuskan untuk inden. Kami tidak suka inden. Setiap kami inden biasanya dibatalkan karena terlalu lama dan sudah berubah pikiran. Kata Django diambil dari bahasa Rumania yang berarti saya sudah bangun. Makanya motor ini cocok dipakai untuk pergi kerja buat orang yang sudah bangun, bukan yang orang yang masih tidur. Pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada saat Indonesia International Motor Show 2015 lalu. Dari semua yang dipamerkan di sana, ini merupakan salah satu yang kami anggap bintang di motor show itu. Karena akhirnya Vespa menemukan rival. Dari bentuknya, apakah benar-benar menjadi rival? Simak terus video ini sampai selesai karena kami akan tes ulas tuntas skuter ini. Dan kami juga membandingkan dengan Vespa GTS 150 yang harganya lebih dekat untuk versi Django yang kami tes. Untuk sebagian orang mungkin agak kaget karena baru dengar bahwa Peugeot selain bikin mobil yang juga kurang populer di Indonesia karena masalah reliability, tapi juga membuat motor. Sebenarnya Peugeot membuat motor sudah lama sekali, jauh sebelum negara ini merdeka. Bahkan faktanya, Peugeot termasuk salah satu pabrikan motor yang tertua di dunia, didirikan tahun 1898. Saat ini, dari skuter biasa sampai dengan maxi skuter ada. Bahkan ada yang beroda 3 macam Piaggio MP3. Skuter ini sangat populer di negara asalnya. Apabila Anda suka membawa jalan-jalan istri ke Paris karena dipaksa istri, maka Anda akan selalu menemukan Peugeot skuter parkir di pinggir jalan. Kami suka dengan bentuknya Peugeot Django. Kami suka dengan lampu-lampunya. Kami suka dengan desain instrumen klasternya yang tidak menyilaukan kalau malam. Apalagi masih jarang ada di jalanan. Orang-orang masih terheran-heran, ini skuter apa? Walaupun banyak yang mengira ini adalah Vespa. Karena bentuknya seperti anak haram perkawinan Vespa dan Lambretta. Yang kami tes ini adalah tipe termahalnya, yaitu Peugeot Django yang Alert. Yang tadi kami bilang harganya cukup dekat dengan Vespa GTS 150 yang wheelbase-nya juga hampir sama panjangnya. Apabila Anda takut tentang reliability mesin Peugeot, Anda tidak perlu khawatir karena skuter ini mesinnya di-outsource ke SYM. Single cylinder 4 tak berkapasitas 150 cc, fuel injection 4 valve bertenaga 8,3 kW atau 11 horsepower lebih sedikit. Di Eropa motor ini juga ada yang 125 cc, tenaganya 10% lebih kecil dibandingkan dengan 150 cc-nya. Untuk pasar Indonesia hanya 150 cc saja yang masuk, karena kalau kekecilan akan malu sama Vespa. Sedikit kami jelaskan tentang SYM atau SIM. Memang kurang populer di Indonesia, namun di Eropa motor ini dikenal memiliki durability yang tidak kalah dengan motor Jepang. Di Indonesia kurang sukses atau kurang banyak jualannya mungkin karena harganya cukup mahal. Karena dengan harga tersebut bisa beli Vespa atau Peugeot daripada SIM. Sebelum kami tes skuter Prancis ini, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobil bagi yang belum. Bodi yang terlihat menarik itu adalah sebenarnya balutan plastik macam Scoopy.
sehingga membuat Om Mobi menolak untuk tes, yang juga karena kecintaan dia terhadap Vespa. Maka kami memutuskan untuk memanggil orang lain yang mencari nafkah menggunakan kendaraan roda 2 untuk menilai skuter ini. Kebetulan tukang Gojek yang kami panggil ternyata saudara Ridwan Hanif dari Autonet Max. Django, walaupun berbodi plastik, tapi beratnya 2 kali lipat tester Gojek ini, yaitu mencapai 140 kg. Kami tidak mengerti bagian manakah yang berat. Namun dibandingkan dengan Vespa GTS, handlingnya lebih enak. Dan untuk kecepatan yang sangat rendah, lebih mudah untuk menjaga keseimbangan tanpa perlu nurunin kaki. Kesan pertama naik skuter ini, Anda akan merasakan tenaganya beda-beda tipis dengan Vespa yang 150 cc. Yang sama sekali tidak bisa dibilang kencang. Namun, mesinnya terasa minim getaran pada saat jalan dan idle dibandingkan dengan Vespa GTS. Suspensinya juga patut dibanggakan karena sangat empuk. Remnya, karena menggunakan rem cakram di kedua roda, membuat remnya terasa sangat pakem dan feel-nya juga enak. Kami merasa tidak terlalu nyaman dengan dek yang tinggi, sehingga menaikkan kaki terasa agak jauh dari daratan. Tidak seperti Vespa. Dek pada Django itu rata, tapi lebar sehingga membuat kaki Anda terlalu ngangkang kalau kedua kakinya berada di daratan. Walaupun deknya tinggi, tapi ground clearance Peugeot Django ini pendek. Jadi kadang kalau melewati polisi tiur, pas lagi sendiri akan mendengar suara garing besi tergesek. Apalagi pada saat boncengan. Mengikuti zaman smartphone yang baterainya boros, Django menyediakan charger di sebelah kanan berikut tempat HP-nya. Ini lumayan cocok untuk narik Gojek yang selalu memakai smartphone. Di sebelah kiri itu untuk isi bensin. Cara membuka kedua pintu kecil itu harus mencolok kunci di lubang yang berbeda. Putar kanan untuk pintu kanan, putar kiri untuk pintu yang kiri. Sayangnya hanya itu tempat penyimpanan di bagian depan. Kemudian, seperti apa bagasinya? Sekilas melihat bagasinya terlihat lebih kecil daripada Vespa GTS. Namun ternyata tidak seperti Vespa GTS karena berbagai macam helm muat di dalam Peugeot Django. Di bawah bagasi ini adalah mesin. Sayang sekali dibaut sehingga kami tidak bisa buka. Karena ini adalah versi termahal dari Peugeot Django, maka dilengkapi dengan tempat penyimpanan yang serupa rice cooker di belakang. Kami sebenarnya suka karena selain dapat penyimpanan lebih, bisa juga untuk senderan penumpang. Om Mobi mencoba jadi penumpangnya. Seperti yang Anda lihat, Om Mobi tidak terbiasa menjadi penumpang. Karena panjangnya skuter ini sehingga bisa ada jarak antara yang bawa dan yang bonceng. Sehingga kalau Anda punya niat jelek ngerem-ngerem mendadak pada saat boncengan sama lawan jenis, membuat lebih susah untuk bersentuhan. Setelah mendengarkan Ridwan dan karena penasaran, akhirnya Om Mobi mau juga tes Peugeot Django. Dan akhirnya dia menyukainya. Kemudian kami kurang suka dengan jarak antara grip dengan tombol lampu sen yang terlalu jauh. Mungkin ini untuk ukuran panjang jempol orang Prancis yang mungkin sepanjang telunjuk orang Indonesia. Apa mungkin karena market Indonesia pengendara motor jarang pakai sen. Tapi ada yang kami suka dengan sen ini. Kalau dinyalakan ada bunyinya. Bunyinya tidak keras namun kedengeran dan annoying. Wow, bunyi. Bikin jadi ingat untuk mematikan sen setelah belok. Biar tidak malu-maluin kalau jalan lurus sennya masih nyala. Kami juga suka pada skuter ini ada lampu hazardnya. Seharusnya semua motor dibuat seperti ini agar lebih aman. Terutama untuk ibu-ibu yang suka bawa motor lebih arogan daripada pengendara motor besar. Kami memutuskan untuk melakukan drag race 50 meter. Karena itu adalah jarak optimal ngegaspol di kota besar. Kalau lebih jauh lagi bisa bahaya. Drag race ini sebenarnya agak susah seimbang karena selisih berat badan yang agak lumayan signifikan antara Om Mobi dan Ridwan. Sehingga harus 2 kali dan bergantian.
Pemenangnya adalah Janggo, walaupun beda tipis. Overall, kami suka dengan Peugeot Janggo. Dipakainya enak dan pilihan kombinasinya banyak, sehingga menghindari ketemu yang kembar di jalan. Tapi sayang sekali harus inden. Antara channel Motomobi dan Otonet Max sama sekali tidak terafiliasi. Kami hanya berteman baik. Pertemanan macam ini merupakan solusi terbaik untuk menambah subscriber tanpa menggunakan cara yang haram. Kami tidak pernah menganggap sesama YouTuber itu berkompetisi, karena tujuan suatu YouTuber membuat video itu untuk menyampaikan informasi dan opini mereka kepada masyarakat dunia, yang akhirnya para penonton bisa menilai seberapa akurat dan seberapa valid apa yang disampaikan pada video suatu YouTuber. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tidak dibayar ataupun terafiliasi dengan merek ini. Mohon share video ini ke sosial media Anda, kasih jempol ke atas, subscribe channel Motomobi dan Otonet Max apabila Anda belum. Oh ya, belum bayar tukang ojek. Satu lagi kami belum tes. Karena kami cukup pede dengan skuter ini, kami meminta Ridwan untuk melepas atribut Gojeknya dan ikut berbaur dengan motor besar. Ternyata gagal, tetap berbeda takat jauh dengan motor yang ber-cc besar. Terima kasih telah menonton.